Mari kita hirup sejuknya udara pagi dengan menyimak cahaya pagi, siraman rohani bersama Komuniti Radio bersatu mempererat persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat pendengar Komuniti Radio dimanapun Anda berada yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam program acara Cahaya Pagi, dan semoga hari ini akan lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok insyaallah akan jauh-jauh lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar Komuniti Radio yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kali ini saya akan membahas mengenai fadilah silaturahim. Dan pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pendengar sekalian untuk mari kita mengokohkan tali persaudaraan kita dengan saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah kita saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa maupun di dalam perbuatan pelanggaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Dan tolong menolonglah kamu di dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Maidah ayat 2. Sahabat pendengar Komuniti Radio yang berbahagia, tolong menolong di dalam kebajikan mempunyai arti yang sangat luas. Tolong menolong tidak harus berupa mendermakan harta benda atau tenaga. Akan tetapi dengan cara memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat, ini juga merupakan perbuatan tolong menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan untuk menolong orang yang suka menganiaya, yaitu dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya itu. Nabi SAW bersabda yang artinya, tolonglah saudaramu, baik yang menganiaya maupun yang dianiaya. Di antara sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kami dapat menolongnya jika ia dianiaya. Maka bagaimana kami menolongnya jika orang ini yang menganiaya? Kemudian Nabi SAW menjawab, maka engkau cegahlah ia dari perbuatan penganiayaan itu. Dengan demikian, itu berarti engkau telah menolong ia dari penganiayaan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat pendengar Komuniti Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kasih sayang akan terwujud karena saling mengenal. Tolong menolong dan bantu-membantu akan terlaksana karena adanya rasa setia kawan dan kasih sayang. Oleh karena itu, perlu adanya pemeliharaan hubungan baik untuk lebih menumbuhkan persaudaraan yang penuh solidaritas. Kasih sayang tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan pemupukan, yakni menghubungkan antara saudara dengan handai tolan, saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya, kasih sayang itu tergantung di arasy. Barang siapa yang mendatangiku, maka Allah akan menyampaikannya. Dan barang siapa yang memutuskan, maka Allah akan memutuskannya. Sahabat pendengar yang berbahagia, berdasarkan hadis ini, kita dituntut untuk mengadakan pendekatan dan berhubungan dengan kerabat maupun tetangga, baik itu yang jauh maupun yang dekat. Terlebih-lebih jika mereka masih termasuk keluarga kita. Itulah namanya silaturahim. Dan silaturahim juga merupakan pembuka pintu rezeki dan juga pintu pahala dari Allah
Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang senang untuk dilampahkan rezekinya dan diakhirkan bekasnya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahwa silaturahim atau menyambung persaudaraan dapat membuahkan rezeki dan panjang umur, dalam artian ia dipanjangkan bekasnya. Silaturahim dapat melapangkan rezeki karena silaturahim dapat mengeratkan hubungan atau persaudaraan antara seseorang dengan orang yang lainnya. Eratnya hubungan ini dapat menimbulkan kasih sayang di antara mereka sehingga mereka mau memberi pertolongan dalam usaha di bidang material yang membuahkan keuntungan-keuntungan sehingga rezekinya akan menjadi bertambah lapang. Dan silaturahim ini termasuk perilaku orang yang takwa, sehingga orang yang takwa sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi rezeki dan kemudahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluarnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dilanjutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan urusannya mudah baginya. Hadirin sahabat pendengar komunitas radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Agama Islam adalah agama persaudaraan. Agama yang tidak mengutamakan kedudukan warna kulit, bangsa antar sesama mereka. Semuanya mempunyai rasa tanggung jawab untuk mempererat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan untuk mengadakan hubungan silaturahim dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, betapa pentingnya hidup bersaudara ini dapat dilihat dari contoh yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam persaudarakan antara golongan muhajirin dengan golongan ansar. Sewaktu beliau telah berhasil mendirikan pemerintahan di Madinah, maka salah satu jalan yang beliau tempuh untuk memperkuat pemerintahan itu adalah mempersaudarakan antara kedua golongan tersebut. Ini perlu dilakukan karena pada saat itu musuh-musuh Islam mengepung dari segala penjuru. Di dalam kota Madinah, golongan kafir Quraisy selalu mengintai, mencari kesempatan untuk memporak-porandakan kekuatan Islam. Untuk menghadapi itu semua, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada golongan Ansar dan Muhajirin untuk mengikat tali persaudaraan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Takhaya fillahi akhwaini akhwaini." Saling bersaudaralah kalian karena Allah berdua-dua. Sahabat pendengar, akan tetapi tidak jarang orang mengabaikan hikmah yang dapat diambil dari rasa persaudaraan ini. Saling mempererat tali persaudaraan adalah amal yang terpuji tentunya. Ukhuwah Islamiyah yang selalu didengungkan oleh Rasul sangatlah hanya merupakan slogan kosong yang tak punya arti apa-apa. Hal ini harus benar-benar dihidupkan, terutama di kalangan umat Islam sendiri. Jangan sampai terjadi hanya karena persoalan yang sepele, maka menjadi renggang persaudaraan kita, bahkan menjadi putus persaudaraan kita. Maka untuk menuju ke arah itu, jalan pertama yang harus kita tempuh
adalah menjaga hubungan di antara keluarga kita sendiri. Sebab biasanya karena tempat tinggal mereka berjauhan, maka tidak ada kontak antara mereka, baik dengan cara saling mengunjungi atau saling berkirim surat, maka akhirnya putuslah hubungan mereka. Bahkan tidak jarang pula terjadi antara sesama keluarga tidak saling mengenal lantaran perbedaan ekonomi yang mencolok. Yang satu miskin, sedangkan yang lainnya kaya. Atau mungkin karena perbedaan kedudukan, sehingga yang merasa tidak mempunyai kedudukan amat rikuh bertemu, sedang di pihak lainnya acuh tak acuh terhadap mereka ini. Sebab inilah yang sebagian besar mengakibatkan kerenggangan kekeluargaan, sahabat pendengar sekalian. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, beliau telah bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat pendengar radio dimanapun Anda berada, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini sebagai jembatan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni persatuan umat atas dasar kasih sayang sesamanya. Maka niscaya Allah akan lebih memanjangkan umur kita di dalam arti umur yang bermanfaat, umur yang penuh dengan hiasan amal kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Dan janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Surat Ali Imran ayat 105. Kiranya sahabat pendengar komunitas radio dimanapun Anda berada, jelaslah maksud dari ayat yang barusan saya sampaikan, yaitu betapapun keadaan cerai-berai dan perselisihan merupakan hal yang harus kita jauhi, lantaran akibatnya akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat pendengar komunitas radio yang berbahagia, demikianlah pentingnya bersilaturahim, dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat baik untuk diri saya pribadi dan juga untuk sahabat pendengar komunitas radio dimanapun Anda berada. Akhirnya saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah, karena sesungguhnya yang benar hanya datangnya dari Allah semata dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Cahaya Pagi, siraman rohani di pagi hari bersama Community Radio, bersatu mempererat persaudaraan.